Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar tulang klavikula ya. Oke, ini adalah klavikula kita. Bukan kita ya, ini contoh tulang klavikula. Jadi akan bentuknya seperti ini. Ini klavikula yang sebelah kanan ya. Kemudian kalau sisi yang ini adalah namanya ekstremitas sternalis. Sedangkan yang di sini ekstremitas acromialis. Tengah-tengahnya adalah Pulau Jawa, bukan. Tengah-tengahnya adalah korpus ya, badan. Ini korpus klavikula, yang ini ekstremitas sternalis, yang ini ekstremitas acromialis. Nanti ada bangunan-bangunan lebih detailnya. Sekarang saya mau contohkan saat dia bergabung ya. Saat dia bergabung menjadi megazord, bukan. Saat dia bergabung bersama dengan manubrium sterni ya. Kan seperti ini bentuknya. Nah, ini berarti dia adalah klavikula yang sebelah kanan, jadi dextra. Terus kita lihat apa sih yang membedakan dia depan dan belakang begitu. Kalau depannya cenderung lebih halus begini ya, lebih halus seperti ini. Dan kalau kita coba seperti ini, depan ini kayak handle rem. Ya, kamu bisa ngeliat kan, kayak handle rem kan. Tuh, yang suka pakai motor mesti tahu nih. Rider pasti tahu. Oke, nggak penting. Tadi ini akan lebih halus. Kalau kita balik jebret, nah ini akan banyak lekukan-lekukannya, terutama di sini nih ada lekukan besarnya, sini juga ada, dan ada yang namanya tuberkulum. Oke, kita mulai dari depan dulu aja. Dari depan yang kamu lihat adalah satu, ini ada ekstremitas sternalis tadi ya. Kalau kita agak seperti ini, kamu punya ketemu dengan facies articularis. Ini facies articularis sternalis. Oke, kemudian terus ke sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini namanya ekstremitas acromialis. Kalau kamu balik, kamu akan ketemu dengan fasiesnya. Nah, ini facies articularis acromialis. Nah, karena kita sudah di belakang, sekarang kita bisa melihat beberapa bangunan yang lebih jelas dari belakang. Ini namanya tuberculum conoideum ya. Conoideum. Kemudian ini ada alur ya, jadilah namanya sulcus. Ini sulcus musculi subclavii, ada musculus subclavius namanya. Ini ada sulcusnya, maka sulcus musculi subclavii. Kemudian terus, oke, kalau kamu lihat di sini, nah ada lubang ya. Nah, ini foramen nutritium namanya. Nah, ini lubangnya, ini foramen nutritium. Kemudian sampai di sini, kelihatan? Ini ada impresio. Ini impresio dari ligamen. Jadi antara tulang klavikula dengan costa 1 itu ada ligamen, ligamentum costoclavicularis. Maka ini namanya impresio ligamenti costoclavicularis. Di sini dia. Oke, itu kalau untuk klavikula akan seperti itu. Tadi klavikula kalau bertemu dengan sternum akan seperti tadi ya bentuknya, tapi kalau dia bertemu dengan, nah ini tulang apa? Dengan scapula. Jadi ekstremitas acromialis itu akan ketemu dengan acromion di sini. Nah, coba kita lihat akan seperti ini jadinya nanti. Ya, ini di belakang tulang scapulanya, kemudian klavikulanya akan menempel di sini. Nah, akan seperti ini. Beres klavikula sudah, sekarang kita bahas scapula. Nah, ini scapulanya. Kamu akan membedakan scapula, saya zoom out dulu. Ya. Kamu akan membedakan scapula itu dia mana yang depan, mana yang belakang gitu ya. Kalau pada bagian belakang kamu bisa melihat di sini. Nah, sorry, nggak jelas. Nah, ini. Sorry, kurang fokus lagi. Saya tunggu dulu. Nah, oke. Di sini kamu bisa melihat ada spina ya. Spina itu duri gitu ya. Bangunan berbentuk lebih lancip begitu. Ini namanya spina scapula. Spina scapula ini akan ada di bagian belakang dari tulang scapula. Kalau pada bagian anteriornya dia lebih halus. Yang lebih halus ini namanya facies costalis. Karena nanti akan berhubungan dengan tulang costa ini di depan. Tapi kalau yang di belakang ini ada spinanya. Oke, jadi tahu ya depan belakangnya seperti apa. Kalau tahu ini dari belakang, ya, ini dilihat dari belakang, maka ini adalah scapula yang dextra, yang kanan, ya. Ini kan scapulanya di sini, maka di sisi sini nanti akan ada tulang sebentar.
Nah, akan ada tulang, ini dia, akan ada tulang humerus. Nah, humerusmu letaknya di lateral apa medial? Pasti di lateral ya. Ya, mana ada yang humerusnya letaknya di medial. Jadi dari tulang skapula maka ini lateralnya, jadilah skapula ini adalah skapula yang dekstra. Bisa ya? Ini lengannya sebelah sini nanti. Sekarang kita lihat satu persatu bangunannya. Mungkin dari anterior dulu. Jelas enggak nih? Oke. Dari anterior kamu bisa melihat yang besar di sini. Saya zoom in dulu ya. Yang besar di sini seperti paruh burung, ini namanya processus coracoideus. Ya. Ini processus coracoideus, kelihatan. Kemudian ini ada taki di sini. Lekukan, tekukan begitu. Namanya incisura scapula. Ya. Kemudian kamu bisa melihat lagi ada sudut di sudut. Nah, di bagian ini ada sudut. Ini namanya angulus superior. Nah, kalau yang bawah, nah ini jadilah angulus inferior. Kalau yang di sini, nah ini sudutnya juga, ini namanya angulus lateralis ya. Angulus yang letaknya di lateral. Oke, terus ini tadi sudah tahu ya, facies costalis. Kemudian kita ke belakang. Nah, di belakang saya akan melihatkan dulu yang besar ini. Ini namanya spina scapula ya. Dimana nanti spina scapula pada bagian ujungnya ada yang namanya acromion. Yang besar ini acromion. Nanti spina scapula akan membagi dua cekungan ya. Cekungan yang di atas namanya fossa supraspinata ya, karena di atas spina. Yang bawah cekungannya namanya fossa infraspinata. Bisa ya? Oke, infraspinata, supraspinata. Kalau dari sini kamu melihatnya juga sama seperti tadi, ada tekukannya maka namanya incisura, incisura scapula. Ini angulusnya tadi ya, angulus yang superior, bawah angulus inferior. Nah, di antara angulus-angulus dan angulus tadi kan ada tepian. Tuh, ada tepiannya ya. Ini namanya tepiannya margo. Yang ini adalah margo medial, yang ini adalah margo lateral. Nah, margo lateralnya di sini. Yang atasnya margo superior. Oke. Margo superiornya. Jadi di sini tuh ada yang namanya cavitas glenoidale ya. Jadi rongga di sini antara tulang skapula dengan humerus. Nah, di sini nanti itu akan membentuk cavitas glenoidalis ya. Jadi dari ini namanya cavitas glenoidalis. Kemudian di bawahnya adalah namanya tuberculum infraglenoidal. Kalau yang atas, nah yang atas juga ada, mungkin nggak begitu jelas dari sini. Nah yang atas ini namanya tuberculum supraglenoidalis. Oke, itu tulang skapula, itu dia. Ya, sekarang kita beralih ke selanjutnya, tulang humerus. Halo guys, sekarang kita akan melihat tulang humerus ya. Tulang humerus itu ada di sana. Nah, itu dia humerusnya. Akan kita lihat. Oke, jadi tulang humerus yang kamu bisa lihat di sini, ini adalah humerus yang sebelah dekstra, yang kanan ya. Dia humerus dekstra. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat secara detailnya. Kalau kamu lihat di sini, saya ambil ya. Sip. Nah, kamu coba perhatikan bagian bawahnya sini. Nah, bagian bawahnya ini bisa kamu perhatikan dulu. Nih, ada cekungan ya, tapi kecil, betul? Kalau saya balik, cekungannya lebih besar. Nah, cekungan yang lebih besar ini adalah letaknya pada posterior, sedangkan yang lebih kecil letaknya di anterior. Jadi kalau saya taruh seperti ini adalah sisi anteriornya. Ya, kemudian tinggal kamu lihat arah kaputnya, kepalanya kemana. Kalau dia ke arah, pasti ke arah medial, maka ini adalah tulang humerus yang sebelah dekstra. Ya, ke arah medialnya ke sana. Maka ini yang sebelah dekstra. Tapi kalau arahnya ke sana, berarti humerusnya humerus sinistra. Bisa ya? Sekarang kita lihat satu persatu bangunannya dari atas ke bawah. Sip. Sebentar. Waduh, nggak jelas. Nah, ini. Tara. Oke. Kurang, saya agak mundurkan dulu.
Nah, ini dia. Kita bisa melihat, nah ini humerusnya, ini tadi sisi medialnya. Humerus itu punya kabut, punya kepala ya. Ini kepalanya. Apakah jelas? Nah, kepalanya yang besar ini kabut, terus ini adalah kolumnya, kemudian ini semua adalah korpusnya. Kabut, kolum, korpus. Masih mudah ya. Nanti baru di bawah ini ada kondilus dan epikondilus. Kita lihat dulu yang di atas. Nah, yang di atas ini kalian bisa melihat kabutnya ya. Kabutnya yang botak ini. Nah, isi kepala botak. Nah, ini adalah kabut dari humerus. Setelah itu ada kolum. Tadi saya sebutkan kolumnya di sini ya. Nah, ini kolum. Sebenarnya kolumnya humerus itu ada dua. Yang pertama kolum chirurgicum, yang satunya kolum anatomikum. Anatomikum itu adalah yang letaknya di sini. Nah, dia melingkari dari sini ke sana sampai ke belakang juga. Oke, jet begitu, muter. Tapi kalau kolum chirurgicum yang di bawah sini ya. Yang di bawah sini, yang memutarinya di bawah. Itu bedanya ada dua, ada kolum anatomikum dan kolum chirurgicum. Setelah itu, nah kamu akan ketemu dua tonjolan ini. Kelihatan ya? Yang sebelah depan itu dia lebih kecil, maka namanya tuberculum minor. Yang di belakang lebih besar namanya tuberculum mayor. Tuberculum minor, ini tuberculum mayor ya. Kemudian kamu lihat di antara keduanya, tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa, tapi ada alur. Nah, saya coba dekatkan dulu. Set. Nah, di bagian tengahnya ini ada alur. Alurnya ini yang namanya sulcus di antara tuberculum, maka sulcus intertubercularis ya. Sulcus intertubercularis. Di bawah tuberculum itu ada rigi-rigi yang menonjol tidak rata sampai ke bawah seperti ini. Itu yang namanya crista ya. Tergantung yang di atas, yang di depan ini maksud saya itu namanya crista tuberculi minor. Kalau yang ini crista tuberculi mayor. Nanti akan terus. Nah, sampai ke bagian yang agak di sini kalau kamu lihat dia agak kasar ya. Ini yang namanya tuberositas deltoidea. Ya, ini tuberositas deltoidea karena ada musculus deltoideus nanti yang melekat di sini. Oke, itu kalau pada bagian atasnya tadi sudah ya. Ada kabut, kolumnya ada dua, kemudian ada tuberculum di sini. Kemudian ada crista, dan ada sulcus. Kita turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Set. Nah, masuk di sini. Yang depan dulu aja ya. Nah, yang depan dulu, kalau seluruhan ini, keseluruhan dalam satu ini namanya kondilus ya. Ini namanya kondilus humeri. Kondilus itu ada dua. Satu yang di sini, satu di sebelah sana. Yang di sebelah sini, ini namanya trochlea humeri. Yang di sini namanya capitulum humeri. Oke, kalau bersama-sama mereka bisa. Oke, nggak penting. Bersama-sama mereka menjadi kondilus humeri. Yang ini namanya trochlea humeri, yang ini namanya capitulum humeri. Bisa? Ini kondilus secara keseluruhan. Baru di samping kanan kirinya, nah ini ada yang namanya epikondilus. Tergantung mana. Kalau yang ini, karena sesuai dengan arah kepalanya, nah kepalanya kan juga ke arah medial di sana, maka ini namanya epikondilus medialis. Ya, ini epikondilus medialisnya. Yang sebelah sini epikondilus lateralis. Tengah-tengahnya ini ada fossa, namanya fossa coronoidea. Kalau yang belakang namanya fossa olecranon. Jadi sikutmu yang menonjol di bagian belakang tangan itu adalah namanya olecranon. Ini adalah tempat fossanya, maka namanya fossa olecrani ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ketemu ada epikondilus ya, ada epikondilus medial dan epikondilus lateral. Nah, di sini ada, nah kamu bisa melihat ada alur kan di sebelah sini yang namanya alurnya sulcus nervi ulnaris ya. Jadi kalau ulna, sisi ulnanya kan ada di medial ya, sisi ulna itu. Nah, ini ada di dekat dengan epikondilus medialis. Ini sulcus nervi ulnaris. Di sebelah sini. Kalau sebelah sini tadi masih ingat apa?
Yang ini namanya Trochlea humeri, yang ini Capitulum humeri. Bersama-sama mereka membentuk Condylus humeri. Oke, kemudian di atas epicondylus itu kan kelihatan ada bangunan peninggian yang tidak rata, begitu naik ke atas, ini namanya crista. Ya. Ini namanya crista supra, karena letaknya di atas, supra epicondylus yang medial. Maka namanya crista supracondylaris medialis sama crista supracondylaris lateralis. Itu ya, bisa dua ini. Terus saya balik ke belakang, jebret. Dibalik ke belakang, tadi jelas ada fossa cekungannya yang besar di sini, namanya fossa olecranon. Karena nanti, nah saya ambil dulu, nah, ada tulang, ini tulang ulna, dia punya olecranon di tengah ini. Nah ini akan masuk di sini, jebret, begitu. Ini tempatnya begini ya, masuk. Nah sendinya akan seperti ini nanti gerakannya. Nah, makanya di sini ada prosesus olecranon di sini. Yang depan namanya prosesus coronoideus. Maka yang di depan tadi di sini, nah yang di depan sini, nah yang bertemu dengan ini namanya fossa coronoidea. Yang di belakang namanya fossa olecranon, ya, atau olecrani. Begitu. Beres, saya rasa untuk tulang humerus itu, ya. Nanti kita review sekali lagi. Ini tulang humerusnya. Nah, sekarang kita ke ulna dan radius. Ulna dulu ya. Nah, ini ulna. Jebret, saya zoom out. Nah, ini adalah tulang ulna. Kelihatan? Sama, ini semua tulang ulna yang kanan ya, yang saya pakai. Karena yang sebelah kiri itu banyak sekali warna-warnanya, nanti malah mengganggu. Yang ini adalah radius. Nah, nih kamu bisa melihat radius. Yang ini ulna. Kita lihat satu-satu ke ulna dulu. Oke, ini bangunan ulna secara keseluruhan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya, jebret. Kita lihat pada bangunan yang ada di atas dulu. Boleh yang sini dulu ya. Oke, kita zoom. Nah, oke, sekarang kita ke tulang ulna. Jret. Nah, tulang ulna itu bentuknya kayak huruf C begini. Tulang ulna, ini tulang ulna. Kita lihat satu persatu ya. Tadi kita sudah ketemu di atas ini namanya prosesus olecranon. Yang bawah prosesus coronoideus ya. Ini coronoideus sama olecranon. Dia punya, nah ini ada tekukan namanya incisura. Nah, ini namanya incisura trochlearis. Nah, sebelah sini. Kalau sebelah sini lagi, nah, kelihatan enggak? Ini ada incisura, tapi punyanya tulang radius. Maka namanya incisura radialis. Ya. Incisura radialis, kalau yang ini incisura trochlearis. Kemudian di bawahnya kamu bisa melihat ada yang agak menonjol di sini, peninggian dan tidak rata. Ini yang namanya tuberositas ya. Ini tuberositas ulna. Kamu bisa melihat di sini juga ada ya rigi-riginya. Ini namanya crista. Nanti crista musculi supinator di sini namanya, karena ada musculus supinator di sini yang melekat nanti begitu. Kemudian nah, dari atas kita turun ke bawah. Nah, kamu akan ketemu dengan prosesus styloideus di sini. Ini namanya prosesus styloideus ulna karena pada tulang ulna ya. Baru yang sebelah sini dia seperti lingkaran begitu memutar ya. Coba jelas enggak? Oke, tolong semoga jelas. Nah, ini dia seperti lingkaran yang memutar, itu namanya circumferentia articularis. Oke. Nah, ini adalah kaputnya ulna ya. Jadi kaputnya justru ada di bawah, di distalnya ini. Jadi ini kaput ulna ya, ini kaputnya, kemudian tadi ini badannya semua korpusnya di sini. Yang ini tadi adalah prosesus olecranon. Nah, kemudian kita coba zoom out dulu sebentar. Sini kamu kan akan melihat ya, saya
Nah, saya sandingkan dengan tulang radius. Nah, begini, ini tadi ada incisura radialis kan di atas ini. Nah, itu akan ketemu sama caput radiusnya. Jet, begini nanti. Maka kita akan mencoba mengidentifikasi margo-margo dan fasiesnya ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, kamu bisa melihat di antara kanan dan kiri ini ada margo yang namanya margo interosseus ya. Jadi ini margo interosseusnya, maka bagian depan sini ini adalah fasies anterior. Kalau ulna cuma punya 3 fasies ya. Jadi fasies anterior, ini fasiesnya adalah fasies medialis, baru yang di sini adalah fasies posterior di belakang. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Atau saya buat begini aja. Nah, ini bagian depannya margo anterior, fasies anterior. Ini margo interosseusnya. Kalau saya lihatkan ke arah sisi medial, jadi jangan bingung ya. Ini incisuranya tadi yang di sebelah sini, ini incisura. Ini incisura trochlearis, kan ada incisura radialis ini ya. Maka yang di arah incisura trochlearis itu adalah sisi medialnya. Jadi kalau ini saya balik begini, nah ini adalah fasies medialisnya. Oke. Yang ini fasies anterior. Kalau saya balik begini, nah ini adalah fasies posteriornya. Bisa ya, ini fasies posteriornya yang ini. Nah, kita buat posisinya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Pada saat seperti ini yang kamu lihat adalah fasies medialis ya. Jadi kalau tulang ulna itu dia cuma punya 3 fasies. Ada fasies medialis, fasies anterior dan posterior. Nanti begitu juga dengan radius. Radius tidak punya fasies medialis tapi punyanya fasies lateralis. Ini yang kamu lihat, ini adalah fasies medialisnya. Kalau saya buka seperti ini, plek. Nah, ini adalah sisi depan, maka ini adalah fasies anteriornya ya. Yang saya tunjuk ini adalah fasies anteriornya. Kalau saya balik lagi begini, plek. Nah, ini adalah fasiesnya, namanya fasies posterior yang di sini. Ya, ini adalah fasies posteriornya. Antara fasies posterior ini ya, posteriornya yang ini ya, dengan fasies anterior itu ada tepiannya. Tepian yang meninggi ini kelihatan kan? Nah, ini yang namanya margo interosseus. Karena nanti kamu patokannya bisa lihat di sebelah sini. Ini ada incisura radialis tadi. Dia masuk ke sini, plok. Nah, jadilah seperti ini ya. Tuh, jadi seperti ini. Nah, dinamakan margo interosseus karena berada di antara 2 tulang. Nah, ini margo interosseus. Jadi yang ini adalah fasies anteriornya. Kalau kita balik seperti ini, plek gitu. Nah, ini kamu akan ketemu dengan margo, akan ketemu dengan fasies medialis. Nanti fasies medialis kita balik lagi ke belakang. Nah, ada yang meninggi lagi di belakang namanya margo posterior. Sehingga bagian setelahnya, nah ini permukaan setelahnya ini adalah fasies posterior. Begitu ya, sudah ya. Terus nanti di bagian bawah sendiri ini kamu bisa ketemu dengan yang namanya processus styloideus ulna. Kalau yang di sebelah sini ini namanya circumferentia articularis. Nanti dia akan yang berputar begitu. Ini kalau kita gabungkan dengan tulang radiusnya seperti ini. Nah, dia bisa berputar di sini. Kelihatan ya, masuknya di sini. Oke. Itu untuk tulang ulna ya. Tulang ulna yang seperti ini. Bentuknya ada C-nya ini ya. C. Oke, kita ganti sekarang tulang radius. Nah, kelihatan ya, tulang radius. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan depan dan belakang? Yang depan adalah ada ininya, nih. Ya, ada yang namanya tuberositas radii. Maka ini adalah bagian depannya ya. Nah, kalau saya buat seperti ini adalah bagian depan dari tulang radius. Kita mulai dari sebelah kiri ke kanan nanti. Ini kepalanya radius namanya caput ya, caput radii. Ini lehernya ya, yang di bawahnya ini maka kolum radii.
Yang ini tadi yang saya sebut tuberositas radii. Kemudian korpus ya badannya ini semua. Sampai ke bawah nanti sama ada prosesus styloideus. Sekarang kita perjelas untuk satu-satu bangunannya. Saya buat seperti ini ya, biar kamu bisa melihat lekukan yang ada di kaput radius. Nah ini lekukannya ini, ya ini namanya fovea, fovea articularis. Dia akan masuk nanti bertemu dengan yang namanya tadi capitulum humeri. Nah ini tadi tulang humerusnya, ya. Ini tadi tulang humerus, kelihatan? Ini akan masuk di sini, blok begitu, ya. Ingat tadi ini capitulum humeri, yang ini trochlea humeri. Maka akan ketemu dengan radiusnya di sini tadi. Nah, blok begitu ya. Oke, kita kembali lagi. Sudah dari, nah ini biar kelihatan foveanya. Dari fovea ini, fovea articularis, kemudian kamu ketemu dengan, nah ini ada yang memutar. Sama dengan tadi namanya circumferentia articularis. Baru setelah itu bangunannya agak lebih mengecil, menyempit, ini lehernya, kolumnya, kolum radius, ya, kolum radiinya. Ini tuberositas radii. Ya. Dari tuberositas radii, sekarang kita turun ke bawah yuk. Nah, ya, kan? Saya ambil prinsip dulu. Ini prosesus styloideus dari tulang radius. Kalau tadi kan prosesus styloideus ulna, yang ini prosesus styloideus radius. Kemudian kamu bisa melihat di sini, ini ada permukaan, ini namanya fascies articularis carpalis, ya, karena dia akan ketemu dengan tulang karpal, di bagian bawah. Tulang karpal itu yang mana sih? Ini dia. Nah, jangan ketemu dengan tulang karpal. Ini adalah os-os karpal, ya, os-os karpal ada 8, nanti kita lihat satu-satu. Ini jadi namanya fascies articularis carpalis. Kalau saya balik lagi ke sini, nah kelihatan ini dia punya incisura, ini punyanya tulang sebelahnya, maka namanya incisura ulnaris. Nanti akan ketemu dengan tulang ulna yang ini. Nah, saya lihatkan dulu, plek masuk dia. Nah seperti itu. Ini aja. Nah ini incisura ulnaris ketemu dengan tulang ulna. Akan seperti ini nanti jadinya. Oke. Terus kita zoom out dulu untuk melihatkan margo-margonya. Aduh, terlalu out. Nah, ini. Jadi dari radius ini kita lihat dulu bangunan yang, nah depannya ini ya. Depannya seperti ini. Nah, ini bagian depan. Kamu bisa melihat prosesus styloideus itu adalah sisi kelateralnya. Jadi yang di bawah ini adalah lateral, yang di atas sana adalah medialnya. Maka fascies yang di sini adalah fascies anterior, ya, yang ada tuberositas radiinya adalah fascies anterior. Kalau saya, nah, kayak saya belokkan apa namanya? Kalau saya putar, kalau saya putar seperti ini, kamu ketemu dengan margo ini, namanya margo interosseus, ya, margo interosseus. Baru kalau saya putar lagi begini, jepret. Nah, ini menjadi fascies belakang, fascies posterior. Nah, nanti patokannya apa? Kalau terus ke bagian sini, nah ini tadi belum saya sebutkan ya, ini yang namanya tuberculum dorsal. Dorsal itu sisi belakang, maka yang ada di sini adalah fascies posterior. Ini tuberculum dorsal, kelihatan? Nah, tuberculum dorsal. Ini nanti ada tonjolan sama lekukan, ini tempat dari musculus extensor nanti. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah posterior. Kalau saya balik lagi begini. Nah, kalau ini tadi kan sudah anterior. Kalau saya balik lagi begini, nah ini di sisi yang ini, ya, ini maka adalah fasciesnya adalah fascies lateralis. Bisa ada fascies lateral yang di sini. Ini fascies lateralnya. Kalau saya balik begini, plek,
bisa melihat ya. Nah ini yang di depan ini tadi adalah facies anterior, itu margonya ini margo interosseus. Saya balik begini, ini facies posterior. Itu bisa, untuk ini bisa ya, saya rasa bisa, tidak ada masalah untuk margo dan fasiesnya. Itu tulang radius. Sekarang kita menuju tulang karpal, metakarpal, kemudian palang ya. Nah ini bisa saya minta like-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ya. Ini adalah tulang karpalnya. Kamu bisa melihat di sini, ini tulang karpal. Kita sebutkan satu persatu beserta nanti dengan ciri-cirinya. Saya zoom saja biar lebih jelas. Oke, bagian yang di atas ini, saya mulai dari bagian ini ya. Ini adalah namanya os scapoideum. Scapoid, yang ini adalah lunatum, bulan sabit begitu ya. Kemudian yang di sini ada dua ya, kalau kamu lihat di sini, 1, 2, kelihatan enggak? Yang di belakangnya namanya triquetrum. Ya. Yang ini triquetrumnya. Yang depannya yang kayak kacang ini namanya pisiformis. Kemudian bawahnya dia punya kait nih. Nah, ini namanya hamatum. Sebelahnya dia punya kepala kabut, ini namanya capitatum. Kemudian dua ini bentuknya kayak layang-layang. Yang bawah trapezoideum, atasnya trapesium ya. Saya ulangi lagi, berarti ini adalah os scapoid, scapoideum, ini lunatum, yang ini triquetrum, depannya ada pisiformis, kemudian ada kaitnya hamatum, ada kepalanya capitatum, yang ini dua sama bentuknya, yang paling kecil trapezoideum, yang ini adalah trapesium. Itu ke-8 tulang karpal. Baru setelah itu dia menjadi metakarpal ya. Sesuai dengan letaknya, metakarpal itu yang ini metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita melihat seperti ini, dia punya bagian bawah namanya basis metakarpal. Ujung kepalanya berarti kabut metakarpal. Kabut metakarpal. Oke, itu yang bisa kamu lihat. Oke, dari tulang metakarpal ini, kita ke atasnya. Nah, saya luruskan dulu ya. Jepret, dan jepret. Nah, kamu ketemu sama tulang-tulang palang. Ya, palanges. Yang bawah metakarpal, ini palang. Bedanya pada yang satu ya, palang satu itu dia cuma punya dua ini. Yang ini namanya palang proksimal, yang ini palang distal. Sedangkan yang lain karena punya 3, yang ini palang proksimal, paling jauh distal, yang tengah-tengahnya adalah palang medial. Oke, kemudian palang itu juga sama dengan yang tadi, dia punya basis, kabut, dan korpus gitu aja. Ini adalah basisnya, ini adalah korpusnya, ini adalah kabutnya. Semuanya pun begitu, basis, korpus, kabut, basis, korpus, kabut, basis, korpus, kabut. Oke, nggak usah lama-lama, itu aja. Itu kalau untuk palang. Saya rasa untuk tulang yang ada pada ekstremitas superior itu terlalu jauh. Nah, tulang yang ada pada ekstremitas superior sudah kita jelaskan di sini. Mungkin dari saya itu saja. Nanti durasinya akan panjang. Mungkin akan saya coba pecah satu persatu videonya. Itu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like guys, like, comment, and subscribe. Kalau nggak tak grawut.